Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah ma ba'd. Rekan-rekan, ikhwah, sahabat pecinta sinyal Islam Indonesia, alhamdulillah Allah masih pertemukan kita di pembahasan sirah nabawiyah. Beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas sampai Bai'ah Aqabah yang kedua. Bai'ah Aqabah yang kedua tapi baru sampai permulaan ya Ustaz. Alhamdulillah insyaallah akan kita lanjutkan di kesempatan kali ini bersama Ustaz kita Fadilatul Ustaz Fadil Al-Makki hafizahullah ta'ala. Barangkali Ustaz mungkin ada mukadimah terlebih dahulu, mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu Ustaz. Ya, jazakallah khair Ozi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat pecinta sinyal Islam yang dirahmati Allah dan juga Ozi, apa kabar, sehat Zi ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tahun ke-11, 12 dan tahun ke-13 Hijriah ini merupakan awal-awal datangnya pertolongan Allah kepada Rasulullah setelah beliau berdakwah 10 tahun. Ini kayak dah mentok rasanya Zi. Akhirnya Allah pun berikan pertolongan. Tahun ke-11 Hijriah dakwah Nabi diterima oleh 6 orang pemuda dari Yasrib. Kemudian tahun ke-12 Hijriah terjadilah proses Aqabah, Bai'ah Aqabah yang pertama. Kenapa dikatakan Aqabah? Karena terjadinya di Mina. Dan Aqabah itu ada di Mina dia Zi. Aqabah dulu seperti satu bukit tempatnya ya. Yang agak sedikit dataran tinggi Zi ya. Sekarang ada Aqabah Ula, Aqabah Wusta, dan juga ada Aqabah yang besarnya. Untuk melontarnya kita melontar sampai 3 kali. Ada Aqabah yang pertama, kemudian Aqabah wustanya, kemudian Aqabah yang ketiganya. Naam. Maka Aqabah itu merupakan tempat yang letaknya ada di Mina. Karena orang-orang yang berangkat haji ada proses mereka untuk berkumpul di Mina. Demikian juga para peziarah ke Baitullah yang datang dari Yasrib tadi, mereka pun bermalam di Mina. Disitulah Nabi menemui mereka, mengajak mereka untuk memeluk Islam. Tahun ke-11 Hijriah, 6 orang masuk Islam. Tahun ke-12, 6 orang ini bawa lagi. Total 12 orang. Tahun ke-13 Hijriah, 75 orang. 75 orang. Di situ berapa? 75 orang juga. Nah, top lainnya 75 orang. 73 laki-laki, 2 orang perempuan. Masya Allah. Ada 75 orang yang masuk Islam. Ini merupakan buah hasil usaha sangat baik dari Mus'ab bin Umair. Dan juga dari orang-orang Madinah yang membantu Mus'ab bin Umair. Mulai ada kerjasama nih antara Muhajirin dengan Ansar tentunya. Kita lihat bagaimana Mus'ab bin Umair datang ke Madinah, kemudian diterima di Madinah dan juga dia tinggal di rumah salah seorang ahli Madinah yang telah masuk Islam. Dan kemudian orang-orang yang awal masuk Islam dari kalangan Madinah ini, mereka menemani Mus'ab untuk berdakwah. Diajak keliling berdakwah. Kemudian datang lagi mereka ke Mekah berjumlah 75 orang. Masya Allah. Capek dakwah dulu sih ya. Hampir setahun itu Mus'ab berdakwah. Dari tahun ke-12 sampai ke tahun 13, yang masuk Islam cuma berapa orang? Nggak nyampe 100 sih. Siang malam Nabi berdakwah. Sekarang kita berdakwah simple. Ini followernya, subscribernya sinyal Islam di Indonesia udah banyak ini, udah 600-an sekarang. Ini bisa sampai 1000 nantinya. Nggak sampai setahun berdakwah, udah 1000. Kenapa kita harus down, harus ragu? Harusnya bersyukur. Mus'ab bin Umair dibantu lagi oleh orang-orang Madinah, orang tempatan, nggak sampai 100 sih. Masya Allah. Baik, akhirnya berangkatlah mereka untuk berbaiat kepada Rasulullah. Mereka sudah siap untuk masuk Islam dan mereka berkumpul di Mina. Di Mina akhirnya mereka bergerak ke Aqabah lagi. Makanya dinamakan Bai'ah Aqabah. Silakan Azim lanjutkan. Jadi isi dari Bai'atul Aqabah yang kedua ini kurang lebih sama. Bahwasanya mereka akan menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan ada sedikit perbedaan sih ya. Dikit dari perbedaan. Mangga sih. Dan tidak menghalangi Rasulullah SAW jika beliau berhijrah ke tempat mereka di Yasrib. Tapi ada dua-dua aja seperti itu.
Lalu mereka membagi dari yang hadir menjadi 12 kelompok yang diketuai seorang di masing-masing kelompoknya. Iya, Masya Allah. Jadi 70 ada bagi 12 ya. Ada beberapa perbedaan antara Aqabah yang pertama dan Aqabah yang kedua. Dari jumlahnya awalnya hanya 12 Aqabah pertama, Aqabah kedua ada 75. Dan juga ada perempuan. Kalau perempuan bai'ah tidak menyentuh tangan Nabi. Kalau yang lain menyentuh tangan Nabi. Mereka memegang tangan Rasulullah dan mereka berbai'ah. Kalau perempuan tidak. Karena Nabi tidak mau menyentuh tangan perempuan yang bukan mahramnya. Dan jangan sampai kita laki-laki menyentuh tangan perempuan kita, menyentuh tangan perempuan yang bukan mahram kita, apapun alasannya. Lebih sakit lebih baik tertusuk duri daripada kita menyentuh tangan perempuan yang bukan mahram kita. Naam. Itu perbedaan pertama dari jumlahnya, kemudian juga dari isinya sih. Isinya ada tambahan isi agar mereka siap untuk membela Rasulullah kapanpun diperlukan. Di sini kami tambahkan sedikit, ada beberapa klausul bai'at yang disampaikan oleh Rasulullah untuk mendengar dan taat tatkala bersemangat dan juga malas. Mendengar dan juga taat kepada Rasulullah, dan juga tentunya Rasulullah dari perintah dari Allah dalam keadaan semangat ataupun dalam keadaan malas. Jadi Nabi mengajarkan komitmen kepada ahlu Aqabah, dan juga ini harus kita ikutin sih. Kita beribadah itu saat semangat ibadah, saat malas juga ibadah. Khawatirnya ketika suami pulang ke rumah ketemu sama istri yang cerewet marah-marah, diem. Kenapa nggak ke masjid? Lagi bad mood. Loh, kenapa? Mak lampir lagi cerewet. Masya Allah. Jangan bilang mak lampir, bilang kekasihku, bilang ya Humairaku. Dari kalimat aja nggak enak didengar kan? Kenapa nggak ke masjid? Lagi bad mood, itu mamahnya si mamahnya anak-anak lagi marah-marah. Istri juga ketika PMS, ketika suami sedang nyebelin mungkin ya, satu suami sedang menimbulkan kegudahan bagi dia, kenapa nggak zikir? Lagi bad mood. Ini kita lihat bagaimana Nabi mengajarkan komitmen. Hendaknya mendengar, taat dalam keadaan semangat ataupun malas. Menafkahkan harta tatkala sulit dan mudah. Ini ketika diminta dalam syariat untuk menafkahkan harta, dalam artiannya infak di situ untuk orang yang membutuhkan, dan juga ketika dibutuhkan persiapan jihad tentunya mereka siap untuk memberikan harta mereka semampu mereka. Kemudian untuk amar ma'ruf nahi mungkar, lalu untuk berjuang karena Allah dan tidak merisaukan celaan orang yang suka mencela. Berjuang di jalan Allah, ini merupakan salah satu klausulnya. Berjuang di jalan Allah dan tidak merisaukan orang yang mencela. Karena ada orang yang mencela. Kemudian memang kejadian, Uzi, ketika di Madinah ada orang munafik namanya. Ini mereka suka mencela orang-orang yang berbuat baik. Mereka suka istihza namanya. Mereka suka mencela. Istihza itu mengolok-olok juga orang yang berbuat baik. Yang terakhir, hendaklah kalian menolong jika aku datang kepada kalian, melindungiku sebagaimana kalian melindungi diri, istri dan anak-anak kalian, dan bagi kalian adalah syurga. Yakni Nabi meminta mereka untuk berkomitmen agar melindungi Nabi, menolong Nabi sebagaimana melindungi diri mereka sendiri, keluarga mereka atau istri mereka. Dalam peristiwa Aqabah ini, Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas ini adalah salah seorang paman Nabi. Abbas tidak ikut hijrah sebelumnya. Abbas ini dia menzahirkan keislamannya ketika peristiwa Fathu Mekah. Tapi ulama-ulama tarikh dan juga ulama sirah menjelaskan Abbas ini masuk Islam. Namun dia Abbas ini udah lama masuk Islam. Namun dia menyembunyikan keislamannya untuk membantu orang-orang yang sedang kesusahan di kota Mekah saat itu, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kaum muslimin. Abu Zar saat dipukul tuh. Abu Zar pas dakwah masuk Islam, Abu Zar sempat dipukul. Abu Zar Al-Ghifari, Abbas maju ke depan. Kalian jangan pukul dia. Kenapa? Ini orang Ghifar. Dan perdagangan kita itu nggak jauh, perdagangan kita kalau mau ke Syam itu nggak jauh dari kampung dia, rutenya. Kalau kita pukul dia, dia pulang sampai ke kampungnya, disebarkan berita bahwa dia dipukul. Nanti orang-orang Ghifar ini akan merampok semua dagangan kita. Itu siapa yang ngomong itu? Abbas bin Abdul Muttalib. Hadirin sekalian, juga sahabat pecinta Islam Indonesia. Maka orang-orang Quraisy pun nggak mukul lagi. Udahlah, biarin. Benar juga apa kata Abbas bin Abdul Muttalib. Sehingga Abbas ini dia menyembunyikan keislamannya. Kemudian juga ketika peristiwa Aqabah ini, Abbas maju ke depan. Ada yang mengatakan Abbas maju ke depan telah masuk Islam. Ada yang mengatakan Abbas membela Nabi karena merupakan paman Nabi. Karena kita pernah bahas dulunya bahwasanya Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim, Bani Abdul Manaf berkumpul untuk membela Nabi yang masuk Islam ataupun yang belum masuk Islam. Apa kata Abbas? Abbas mengatakan, kalau di sini
disebutkan sudah masuk Islam yang di kitab ini? Tidak dijelaskan secara detail. Okay. Tidak dijelaskan secara detail, namun ahli sejarah dan sirah mengatakan bahwasanya Abbas itu sudah masuk Islam. Hanya saja menyembunyikan keislamannya. Wahai orang-orang Khazraj, kata Abbas, Muhammad ini posisinya di tengah kami, sudah kalian ketahui sendiri. Kami sudah mencegahnya untuk tidak mengusik kaum kami dengan sesuatu yang sudah kita ketahui. Yakni kami telah mencegah Muhammad untuk jangan mengusik hal-hal yang sensitif bagi kaumnya, tapi Muhammad masih maju dia. Demikian, dia adalah orang yang terhormat di tengah kaumnya, dilindungi di negerinya. Jadi Abbas ini menjelaskan kepada orang-orang ahli Aqabah semuanya, Aqabah kedua, Muhammad ini adalah orang yang memiliki posisi seperti kalian telah ketahui. Dia berasal dari Bani Hashim. Dan dulunya dia pedagang. Dan kami, keluarga besar kami ini telah mencegah dia juga agar tidak sampai menimbulkan kesusahan bagi Muhammad. Tapi kalian tahu apa jawaban dari Muhammad? Dia adalah orang yang terhormat di tengah kaumnya, dilindungi di negerinya. Kami ulangin, wahai orang-orang Khazraj, sesungguhnya posisi Muhammad di tengah kami sudah kalian ketahui sendiri. Kami sudah mencegahnya untuk tidak mengusik kaum kami dengan sesuatu yang sudah kita ketahui. Ini dijelasin oleh Abbas bahwasanya Nabi Muhammad itu sudah kami bilang jangan mengusik hal-hal yang sensitif. Naam, tapi tetap juga Nabi berdakwah juga. Lanjut kata Abbas, dia adalah orang yang terhormat di tengah kaumnya, dilindungi di negerinya. Bisa saja dia enggan bergabung dan berkumpul bersama kalian jika memang kalian berpikir untuk menyia-nyiakan atau menelantarkannya setelah dia keluar dari tempatnya untuk bergabung bersama kalian, maka lebih baik biarkanlah dia sejenak saat ini. Toh dia orang yang terhormat dan dilindungi di tengah kaumnya. Abbas melepas, tapi menegur dan mengingatkan bahwasanya Muhammad ini kalaupun dia tidak hijrah kepada kalian, maka dia adalah orang yang dihormati di tengah kaumnya. Di sini dia berasal dari kalangan pemimpin di sini dan dia dulunya juga sebagai seorang pedagang. Kalau kalian nanti menelantarkan Muhammad ini, menyia-nyiakan Muhammad, biarin dia di sini. Jangan sampai Muhammad hijrah. Ini penegasan dari Abbas. Abbas ini termasuk orator juga dia sih. Termasuk orator, termasuk orang yang fasih bicaranya. Maka dalam beberapa peristiwa sejarah kita sering lihat Abbas maju ke depan. Yang saya tangkap di sini peristiwa Aqabah dan juga nanti peristiwa Perang Hunain. Perang Hunain ketika semua orang kabur, lari semuanya karena ada serangan fajar saat itu, maka Abbas pun di depan memegang tunggangannya Rasulullah SAW. Abbas memanggil, hei orang-orang muhajirin, hei orang-orang ansar. Ini Rasulullah masih hidup. Kata siapa? Kata Abbas. Salah satu sejarah menceritakan bahwasanya Abbas memang orang yang sangat pintar berdiplomasi. Abbas orang yang memiliki kemampuan orasi yang baik. Dan dia ingin menegaskan, dia melepas, tapi menegaskan dulu, melepaskan Nabi untuk ikut bersama orang-orang ini, orang-orang Madinah nantinya hijrah ke Madinah, tapi mengingatkan. Kalimatnya indah sekali. Kalau memang kalian nantinya akan menyia-nyiakan Muhammad, menelantarkan Muhammad, biarin dia di sini. Toh dia orang yang terpandang. Jadi ini mengingatkan. Luar biasa diksi yang dipilih oleh Abbas. Nyanyiakan Rasulullah. Jangan sampai nyanyiakan. Ini beliau orang terpandang di sini. Ka'ab menuturkan, kami berkata, kami sudah mendengar apa yang kau sampaikan. Lalu dia berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, putuskanlah apa yang kau sukai bagi diri engkau dan rab engkau. Jawaban ini kita lihat dijelaskan menunjukkan semangat, hasrat dan juga keberanian iman yang diambil oleh orang-orang Yathrib pada masa itu yang mereka sudah masuk Islam. Kami sudah mendengar apa yang kau sampaikan, Rasulullah, putuskan apa yang kau sukai. Mau hijrah, mau enggak hijrah, kami siap ya Rasulullah. Bagaimana hebatnya keimanan mereka dan siapnya mereka untuk menerima Rasulullah. Rasulullah mau berangkat, kami siap terima. Sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Abbas tadinya. Kami tidak akan telantarkan Rasulullah. Tapi kalaupun Rasulullah mau tetap di Mekah, kami akan berdakwah di Madinah. Kami akan berdakwah di Madinah. Akhirnya Allah perintahkan Nabi untuk hijrah. Lanjut Aziz. Nah, dibagi jadi 12 orang ya. Dibagi 12 kelompok dan setiap kelompok berarti kalau 75 orang bagi 12. Berapa itu sih? 75 bagi 12. Bagi 12 kelompok. Satu kelompok itu ada 6? Ada 6 kelompok lah. 6 kelompok, ya dapat 72 ya. Kalau 6 ada 6 orang. Ada lebih 3 orang lah. 6 orang satu kelompok kira-kira ya, lebih 3 orang. Dan setiap kelompok itu diangkat 1 orang pemimpinnya. Ya, di sini nggak kita sebutkan lagi ada As'ad bin Zurarah. As'ad ini yang membantu Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umair datang ke Madinah, tinggal di rumah dia. Ada Sa'ad bin Arabi, kemudian ada Abdullah bin Rawahah. Ini Abdullah bin Rawahah seorang penyair dia sih. Nanti dia syahid di perang Mu'tah.
pasukan ketiga, pemimpin pasukan ketiga setelah Khalid bin Walid, Zaid bin Harithah dari Lu'an, Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Rawahah. Baru kemudian bendera diambil oleh sahabat yang lain dan diserahkan kepada Khalid bin Walid. Itu perang lawan Romawi, imbang waktu itu. Nafi' bin Malik, Al-Barra' bin Ma'rur, Abdullah bin Amr, Ubadah bin As-Samit, Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini juga salah seorang pemimpin, Al-Munzir dan juga Usaid bin Hudair. Ini juga salah seorang pemuka, dia di kalangan ahli Yasrib, Sa'ad bin Khaisamah dan juga Rifa'ah bin Abdul Munzir bin Subair. Ada 12 orang, 3 orang terakhir dari Aus. Siapa aja? Usaid bin Hudair orang Aus, Sa'ad bin Khaisamah orang Aus, Rifa'ah bin Abdul Munzir orang Aus. Jadi ada 9 pemimpin dari Khazraj, 3 orang dari Aus. Mereka pun bisa berkumpul, Masya Allah. Bisa berdamai. Bisa bersatu. Jadi Islam itu membawa kedamaian. Islam itu mengislah orang yang sedang ribut, bukan menimbulkan keributan. Kalau ada orang baru hijrah dan kemudian ngaji, akhirnya salahkan sana sini, kita bingung apa yang dipelajari. Karena Islam itu mendamaikan, bukan memecahkan. Islam itu mengakurkan kembali, bukan meributkan. Islam itu bisa mendudukkan kita bersama, bukan memecah belahkan kita, sibuk sana sendiri masing-masing. Naam, Ozi lanjutkan. Ini Nabi SAW berkata kepada para wakil ini, kamu menjadi wakil terhadap kaummu dengan yang ada pada mereka. Kamu menjadi penjamin seperti halnya Hawariyin kepada Nabi Isa, sedangkan aku menjadi penjamin kaumku. Seperti itu Nabi SAW berkata kepada mereka. Jumlah mereka 12 orang ya? 12 kelompok. 12 kelompok dikepalai oleh 12 orang ya? Nggak jauh beda dengan ini Hawariyin Nabi Musa. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Al-Quran juz 3 ya, Ali Imran. Nah, tiba-tiba lagi ngumpul tuh di Aqabah, ada salah seorang orang Quraisy yang dia teriak tiba-tiba, orang-orang Quraisy semuanya, ini Muhammad, apakah kalian menghendaki Muhammad dan orang-orang yang keluar dari agamanya berkumpul bersama? Mereka telah berkumpul di tempat penggembalaan kalian. Ada orang yang teriak, ini Muhammad udah kumpul bersama pengikutnya semuanya. Akhirnya Nabi pun bilang, wah ini krisis Aqabah ini. Demi Allah, wahai musuh Allah, aku benar-benar akan menanganimu. Begitu Nabi mengatakan, aku akan menanganimu. Dan orang yang tadi berteriak bahwasanya Nabi berkumpul bersama ahlu Madinah, tiba-tiba Al-Abbas bin Ubadah bin Nadrah dia berkata, demi yang mengutus engkau dengan benar, jika engkau berkenan, besok kami habisi mereka dengan pedang kami. Semangatnya luar biasa itu. Orang-orang yang ribji. Masya Allah. Nabi bilang, enggak, jangan. Kami tidak diperintahkan untuk itu. Yakni Nabi bergerak sesuai dengan petunjuk wahyu, enggak sesuai dengan keinginan beliau saja. Kembali saja ke tenda-tenda kalian, maka mereka pun kembali dan tidur di tenda mereka. Lihat semangat tinggi Nabi memimpin dengan leadership yang luar biasa bagus, dan mereka juga menjadi orang yang dipimpin sangat penurut kepada pemimpinnya. Ketika mereka melihat Nabi marah karena ada orang Quraisy yang ingin mengacau Bai'ah Aqabah, kemudian mereka bilang, ya Rasulullah, kalau perlu ini kami bantai semuanya nih orang-orang di sini nih. Saking semangatnya ini. Masya Allah. Nabi bilang jangan. Dan kita lihat bagaimana orang-orang Madinah ini, mereka nggak gerak langsung. Mereka tunggu dulu bagaimana komando dari Rasulullah. Nabi bilang jangan, kami nggak diperintahkan untuk itu, dan mereka penurutnya luar biasa. Yang pertama, mereka memiliki ide terlebih dahulu tapi nggak langsung buat. Tunggu dulu, ini gimana nih petunjuk dari Rasulullah. Masya Allah, luar biasa. Nah, ada pertanyaan, 75 orang ini apakah termasuk yang 12 orang di Bai'ah Aqabah itu? Termasuk. Dan termasuk di Bai'ah Aqabah. Kalau yang pertama 5 orang yang ikut. 5 orang yang termasuk di Bai'ah Aqabah. Iya, satu orang yang ikut, 5 orang termasuk. Tapi dalam kitab ini beda. 12 orang itu dikatakan ada 5 orang dari Khazrajnya nggak sampai 5 orang katanya. Harusnya dari Khazrajnya lebih banyak. Kenapa? Karena 6 orang itu Khazraj semua awalnya. Tapi nggak apa-apa, itulah perbedaan pendapat dalam sirah. Al-Muhim, yang pertama angkatan ke tahun ke-11 berapa? Ada 6 orang. Kemudian dia tahun ke-12 ada 12 orang. Tahun ketiga 75 orang. Itu begitulah Ozi, dakwah, dan juga apapun yang kita buat itu harus ada kemajuan yang jelas. Targetnya yang jelas. Oh, ternyata setelah kita buka usaha, buka suatu lembaga atau apapun itu, tahun pertama sekian orang, tahun kedua kalau bisa meningkat, tahun ketiga terus meningkat. Masya Allah.
Ba'du Aziz. Nah, dan mereka 75 orang ini kemudian kembali ke Madinah dengan menyiarkan Islam dengan lebih semangat. Islam 75 orang ini ya. Di Mina aja mereka semangat. Mereka bilang ya Rasulullah ini kalau perlu kami bantai semua. Dan pada akhirnya Islam pun tersiar dengan pesat di Yastrib. Sehingga tidaklah rumah-rumah orang di Yastrib melainkan mereka telah mengenal dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya bacakan kisahnya di tahun ke-13 kenabian ini datanglah 75 orang. Dan dengan rincian 73 laki-laki dan 2 orang perempuan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersumpah setia di Aqabah yang kedua kalinya. Lalu mereka kembali ke Madinah dengan menyiarkan Islam dengan lebih pesat. Berarti sebutan Madinah ini setelah hijrah ya Ustaz? Setelah hijrah. Madinah masih sebut Yastrib sebetulnya. Ya, Madinah artinya kota Nabi. Mereka balik ke kota Madinah itu dalam keadaan rasa hati bahagia, senang dengan iman yang baru saja datang kepada mereka dan rasa sedih. Mereka pulang dengan rasa senang dan rasa sedih. Sedihnya gimana? Senang karena mereka mendapatkan keimanan, sedih karena memikirkan sahabat-sahabat mereka, saudara mereka yang masih tinggal di kota Mekah, masih mendapat ujian. Luar biasa Ozi, mereka baru masuk Islam tapi mereka memiliki simpati empati yang besar kepada saudara mereka. Luar biasa sekali. Maka mereka pulang, aduh ini kita bisa pulang ke kota Madinah, kita bisa mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita, oleh Rasulullah. Tapi gimana nih kabar teman-teman kita? Maka mereka pun sangat senang sekali untuk menyambut sahabat-sahabat mereka, saudara-saudara mereka yang akan hijrah ke kota Madinah. Insya Allah kita bahas di bab ini Ustaz, hijrahnya kaum muslimin ke Madinah. Ini mungkin agak panjang Ustaz, atau kita bahas sekalian Ustaz? Hijrah jangan dulu deh. Permulaan hijrah. Mungkin pembukaan hijrah boleh. Kita mukadimah. Jadi dengan adanya kesedihan kaum muslim Madinah yang sedih ya karena saudara muslim di Makkah itu masih terdapat ujian dari kaum-kaum kafir Quraisy, maka ada perintah hijrah ya Ustaz. Jadi ketika kaum muslimin mengetahui perihal tersiar Islam di Madinah, awal yang hijrah sahabat dulu beberapa sih? Nabi belakangan. Jadi sahabat juga ada beberapa yang hijrah. Makanya begitu beberapa sahabat ini hijrah, orang-orang Quraisy ini pun berkumpul di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu dekat dengan Baitullah, mereka kumpul, jangan sampai Muhammad hijrah. Kalau Muhammad hijrah ke sana makin besar nanti ini. Kalau sahabatnya beberapa ini biarin aja dulu berangkat kan. Mereka udah dengar ini udah ada yang sahabat-sahabat Muhammad yang hijrah. Lanjut sih. Jadi kaum muslimin kaum jahiliyah Mekah ini kan tahu nih. Jadi kaum muslimin di Madinah ini semakin besar dan tersiar lah agama Islam nih. Jadi kemudian Rasulullah memerintahkan sahabat-sahabatnya yang di Mekah agar berhijrah ke Madinah bertemu dengan saudara-saudara mereka kaum Ansor di Madinah. Jadi mereka meninggalkan Mekah dengan sembunyi-sembunyi. Takut diketahui kaum jahiliyah Mekah ini yang bisa menghalangi maksud mereka. Abu Bakar radhiyallahu anhu pun ingin ikut berhijrah ke Madinah, tetapi Rasulullah mencegah agar menemani Rasulullah di Mekah. Jadi happy sekali saat itu. Abu Bakar, karena sahabat datang hijrah sih. Sahabat hijrah. Iya, sahabat sudah hijrah. Abu Bakar mau hijrah saja itu. Kata Rasulullah, jangan, engkau menemaniku. Dan Abu Bakar sangat happy ketika mendapatkan tugas untuk menemani Rasulullah. Walaupun taruhannya nyawa. Karena orang-orang Quraisy sudah tersebar kabar, mereka sudah berkumpul dan ingin membunuh Rasulullah. Abu Bakar nggak ada takutnya. Dan dia sangat senang diberikan satu tugas yang akan membantu berkembangnya agama Islam. Maka kalau memang Allah memilih kita untuk menjadi sebagai seorang da'i, sebagai orang yang berdakwah, mendapatkan tugas agama, happy aja. Sangat-sangat happy. Orang-orang lain tidak dipilih oleh Allah. Tidak sembarang orang dipilih oleh Allah untuk menanggung beberapa tugas agama, baik da'i ataupun ngajar Al-Quran segala macam. Summa awrasna al-kitaba allazina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba yang telah kami pilih, kata Allah. Jadi nggak sembarang orang Ozi yang bisa mengamalkan Al-Quran, menghafal Al-Quran. Pilihan Allah. Dan kita juga saat ini bisa berdakwah seperti ini alhamdulillah Allah memilih kita. Jadi harusnya happy. Tidak semua orang bisa mendapat kesempatan berdakwah. Tidak semua orang dapat kesempatan membaca sirah Nabi. Dan tidak semua orang berkesempatan untuk belajar ilmu agama.
semua subscriber, viewer dan juga yang mengikuti media sosial dari Sinyal Islam Indonesia semuanya dipilih oleh Allah untuk terlibat dalam agama. Happy lah kita. Abu Bakar, alhamdulillah. Abu Bakar dan Nu'ad dia enggak sedih saat dipilih. Aduh, menemani Nabi. Ini cegatannya luar biasa nih, enggak, tapi happy-nya luar biasa. Jadi kita buka bahwasanya awal hijrah tersebut beberapa sahabat sudah mulai hijrah. Banyak mereka hijrah diam-diam, kecuali Umar bin Khattab frontal sekali dia. Nggak ada yang berani mencegah. dia viralkan. Dia sendiri viralkan. Siapa yang mau anak-anaknya jadi anak-anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, tunggu saya di balik bukit ini. Ada yang berani sama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tempat ada di situ. Yeah. Jadi ada catatan di sini, mereka keluar satu persatu dengan sembunyi-sembunyi agar ibadah mereka. Jadi memang perintahnya sembunyi-sembunyi ini. Iya, sempat terpikir aja ya, Masya Allah. Sempat terpikir kenapa Rasulullah nggak duluan gitu. Kenapa sahabatnya duluan? Mungkin memang perintahnya siapa yang bisa berkesempatan untuk hijrah duluan, silahkan duluan. Seperti itu. Iya, Rasulullah keluar itu bergerak dengan petunjuk wahyu. Jadi belum ada petunjuk wahyu untuk berangkat, nggak berangkat dulu beliau. Beliau suruh dulu sahabat-sahabat beliau. Begitu ada petunjuk wahyu, baru beliau bilang ke Abu Bakar, Abu Bakar kamu temani saya. Idhuma fil ghar, idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Makanya Abu Bakar ini mendapat gelar selain As-Siddiq Tsaniyasnain, orang yang berdua yang menemani Rasulullah di gua. Jadi mereka keluar satu persatu agar ibadah mereka kepada Allah semakin kuat kecintaan kepadanya melebihi dari apapun, bercampur dalam darah dan daging mereka. Mereka tidak memperdulikan berpisah dengan tempat asal mereka, jauh dari keluarga mereka dan saudara-saudara mereka, selama dalam jalan mencari mardotillah. Dan jalan Rasulullah. Khairan, dan ini episode ke depan insya Allah seru nih. Insya Allah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, umur panjang oleh Allah dan juga kemampuan untuk bisa menyampaikan dengan penyampaian yang terbaik tentunya sehingga mudah dipahami oleh para hadirin sekalian pecinta Sinyal Islam Indonesia. Tafadhal ditutup Uzi. Ikhwah fillah sekalian, sahabat pecinta Sinyal Islam Indonesia, insya Allah segmen kedepannya insya Allah kita akan bahas hijrahnya Nabi Muhammad dan Abu Bakar ke Madinah. Ini memang banyak kisah di dalamnya, termasuk juga adalah persekongkolan kaum Quraisy untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini agak panjang nih. Nah, mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa kembali. Dari kami cukup. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.